Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan daripada apa yang telah kami bahas, yakni mengenai tugas akhir berupa lembar kerja mengenai di matkul Pancasila. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan saya dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Anugrah Fitra Fadian Afandi dengan NIM B200230127. Kemudian ada Safna Cindy Claudia dengan NIM B200230130. Dan ada Lafid Barul Istibar dengan NIM B200230132. Untuk pembahasan kali ini terdapat 3 lembar kerja, yang dimana lembar kerja pertama akan dijelaskan oleh saya, yakni mengenai topik yang diangkat. Setelah saya mencari berbagai masalah yang dapat diidentifikasi dengan mencari dari berbagai sumber dan studi literatur, saya menemukan satu masalah yang bisa dibilang unik di lingkungan mahasiswa, di mana terkadang pada beberapa kampus terdapat organisasi mahasiswa yang menyelewengkan dana kampus untuk yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan organisasi, namun malah diselewengkan sehingga masuk pada kantong pribadi mahasiswa tersebut. Maka dari itu, topik yang dipilih setelah berdiskusi dengan saya dan teman-teman saya memilih topik penggelapan dana subsidi universitas di lingkungan Ormawa dengan relevansi topik dengan bidang studinya, di mana kami sebagai mahasiswa akuntansi yang tentunya memiliki keterampilan dalam menyusun dan membaca laporan keuangan, merasa tergerak jikalau ada kasus praktik korupsi di lingkungan mahasiswa, eh, dan saya rasa itu menjadi bibit atau akar korupsi, dan sehingga kami ingin turut berkontribusi untuk meminimalisir hal tersebut dengan mengedukasi dan memberikan ajakan pada mahasiswa untuk tidak melakukan praktik korupsi dalam lingkungan universitas, utamanya dalam organisasi. Untuk relevansinya sendiri dengan mata kuliah Pancasila, di mana ini tentu melanggar atau menyimpang dengan sila kedua dan sila kelima, yang di mana sila kedua dan lima itu menyangkut aspek keadilan dan juga menyangkut aspek sosial, di mana dana-dana itu harusnya dikelola dengan benar. Kemudian untuk jenis produk sendiri, kami ingin menyediakan produk berupa infografis edukasi. Mengapa kami memilih infografis? Karena pada infografis sendiri terdapat poin-poin yang lebih mudah disampaikan ketimbang media lain seperti halnya poster maupun video. Kemudian lembar kerja 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebentar, saya share screen dulu. Mungkin pada yang bersangkutan bisa dijelaskan mengenai lembar kerja 2, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja yang kedua. Setelah dari topik yang kami pilih, kami menemukan sumber referensi yang mendukung untuk membuat produk proyek kami. Dari sumber referensi yang kami cari, kami menemukan ada dari artikel jurnal dan juga media online. Dari artikel jurnal sendiri, kami mendapat 3 jurnal yang mendukung untuk pembuatan produk kami. Dalam jurnal pertama, sebuah jurnal menyatakan bahwa dalam perguruan tinggi terdapat organisasi mahasiswa seperti BEM, UKM, dan HMJ. Organisasi mahasiswa yaitu sebuah wadah yang dibentuk oleh perguruan tinggi demi mewujudkan kreativitas dan mengembangkan soft skill mahasiswa. Untuk menjalankan program kegiatannya, sebuah ormawa mengajukan dana kegiatan kepada lembaga perguruan tinggi dengan membuat anggaran kegiatan, kemudian dana tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan output berupa laporan pertanggungjawaban kegiatan. Pengurus ormawa harus mempertanggungjawabkan dana
yang didapat setiap kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang terdahulu, banyak kasus penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan suatu ormawa di perguruan tinggi, seperti aset misappropriation dan expense reimbursement assessment, yaitu meninggikan biaya dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Dan dalam jurnal lain juga menyatakan bahwa perilaku korup itu ternyata juga ada di lingkungan mahasiswa, khususnya di organisasi mahasiswa. Misalnya saat proses penyusunan laporan ajang tersebut sering menjadi momentum mahasiswa melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan angket, wawancara, dan FGD, resensi komik kode etik ini memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa organisatoris akan perilaku koruptif dalam ruang lingkup kampus. Dalam jurnal lain juga ada yang menyatakan bahwa banyak dijumpai individu memiliki gaya hedonis, termasuk mahasiswa. Gaya hidup hedonis sendiri merupakan pola yang mengutamakan kesenangan semata. Ketika individu tidak memiliki cukup uang untuk menunjang gaya hidup hedonisnya, maka ia akan memiliki intensi korupsi. Jadi dengan adanya gaya hidup hedonis dengan intensi korupsi ini memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi gaya hidup hedonis mahasiswa, maka semakin tinggi pula intensi korupsinya. Kalau dalam media online yang kami temukan, kami membaca berita di media online pada laman suaramahasiswa.tit.com yang berjudul Awas Bibit Koruptor, Cerita Penggalapan Dana LPJ di Ormawa UI. Di situ mengungkapkan adanya praktik penggelembungan dana dalam laporan pertanggungjawaban yang disebut LPJ, organisasi mahasiswa di Universitas Indonesia. Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan mahasiswa seringkali dimanipulasi melalui markup anggaran dan nota fiktif. Fenomena ini dianggap sebagai bibit korupsi yang dapat merusak integritas akademik dan budaya politik masa depan. Praktik ini sering terjadi dalam kepanitiaan organisasi mahasiswa. Jadi itu sumber yang dapat kami temukan untuk mendukung proyek kami. Untuk LK3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk LK3 mungkin akan saya share screen segera. Ya, bisa dijelaskan Mbak Safna mengenai LK3, silakan. Oke, aku akan membahas tentang LK3, yaitu langkah-langkah dalam pembuatan proyek. Yang pertama, langkah pertamanya itu mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas. Jadi, meriset permasalahannya terlebih dahulu dari berbagai sumber, baik dari studi literatur dan kasus-kasus yang ada melalui media online. Setelah itu, menyusun langkah yang kedua untuk menentukan topik permasalahan. Dari berbagai sumber yang ditelusuri, kami mengangkat topik penggelapan dana subsidi universitas di lingkungan Ormawa. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, merumuskan permasalahan. Permasalahan yang kami angkat sangat penting karena isu ini merupakan bentuk tindakan korupsi yang tentunya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan kelima. Selain itu, permasalahan tersebut juga berkesinambungan dengan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Lalu langkah yang keempat, menentukan jenis dan judul produk. Berdasarkan hasil diskusi, kami memutuskan membuat produk berupa infografis dengan judul Uang dan Ormawa. Tujuannya untuk mengedukasi dan mengajak mahasiswa untuk tidak melakukan praktik korupsi di lingkungan Ormawa. Selanjutnya, langkah yang kelima, penyusunan produk. Penyusunan pembahasan berupa tahapan yang dapat diimplementasikan untuk pencegahan tindak korupsi di lingkungan Ormawa. Lalu tahapan yang terakhir ada hasil akhir produk yang tertera pada lampiran 1. Dalam lampiran tersebut ada Uang dan Ormawa yang berisikan cegah bibit korupsi di lingkungan organisasi mahasiswa.
Di situ ada pertama penyusunan LPJ, yang kedua ada audit internal berkala, ketiga ada transparansi, yang keempat ada musyawarah, lalu ada edukasi keuangan. Isi dari penyusunan LPJ, LPJ atau laporan pertanggungjawaban bukan formalitas. Ini bukti bahwa profesionalisme organisasi dalam mengelola keuangan dan menunjukkan akuntabilitas kepada kampus. Di isinya ada audit internal berkala, itu ada bentuk tim audit internal atau minta bantuan BEM atau kampus untuk melakukan pemeriksaan kecurangan KAMA agar tidak ada penyimpangan. Transparansi, seluruh penggunaan dana harus dicatat dan dilaporkan secara terbuka buat laporan keuangan yang dapat diakses oleh anggota dan pihak kampus. Dalam musyawarah sendiri itu ada dana digunakan untuk kegiatan bersama, maka keputusan penggunaannya sebaiknya dibahas terbuka dalam forum organisasi. Edukasi keuangannya, Pengurus baru harus diberi pemahaman dasar tentang pengelolaan keuangan organisasi agar tidak ada kesalahan administratif maupun etis. Jadi, kesimpulannya, kami memilih membuat produk berupa infografis yang berjudul Uang dan Ormawa sebagai sarana edukasi kepada mahasiswa dan anti korupsi dalam organisasi. Infografis ini menyampaikan langkah-langkah pencegahan seperti pembentukan tim audit internal, penyusunan laporan keuangan yang transparan, musyawarah penggunaan dana, serta edukasi keuangan bagi pengurus baru. Melalui proyek belajar kami ini, tujuannya yaitu yang pertama ada pencegahan korupsi, harus dimulai dari lingkungan terkecil termasuk Ormawa. Yang kedua ada transparansi, akuntabilitas, dan edukasi adalah kunci utama dalam menciptakan organisasi yang bersih dan profesional. Yang ketiga, peran mahasiswa sebagai warga negara sangat penting dalam membangun budaya anti korupsi. Kami berharap proyek ini dapat menjadi awal dari gerakan sadar dan peduli terhadap integritas dalam pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. Mari katakan tidak pada korupsi. Sekian dari LK3, saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih baik pada Safna maupun Lafid telah memaparkan materi pada kali ini. Mungkin bila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan nanti di saat perkuliahan berlangsung maupun bisa melalui WhatsApp. Saya mewakili rekan-rekan saya memohon maaf bila mana ada suatu kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.